Abu Nawas dan Menteri Kerajaan Tukang Sihir. Baginda Raja sedang dipusingkan dengan keadaan negara yang semakin semerawut. Kian hari hidup rakyatnya kian sengsara. Baginda Raja berencana membuat kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana untuk dimintai pendapatnya. Baginda Raja berkata, "Wahai Abu Nawas, aku butuh nasihatmu. Nasihat yang seperti apa yang Baginda Raja butuhkan dariku?" timpal Abu Nawas. Baginda Raja menjelaskan, "Begini, aku ingin membuat hidup rakyatku bahagia. Aku ingin rakyatku sejahtera, namun aku tidak punya ide. Kebijakan apa yang harus aku dahulukan? Bisakah kau berikan aku nasihat yang jitu agar rakyatku segera keluar dari himpitan kemiskinan ini?" Abu Nawas tidak menjawab permintaan Baginda Raja. Dia hanya merenung sambil mengangguk-anggukkan kepalanya pelan. Kemudian Baginda Raja pun bertanya, "Kenapa kau hanya diam, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas langsung menjawab, "Begini Baginda Raja, aku tak ingin menyampaikan langsung nasihat kepadamu, sebab nanti kalau terdengar oleh orang lain akan bocor rahasia ini. Sebaiknya aku tulis saja nasihat dan akan aku kirimkan secarik surat besok hari." Baginda Raja menyanggupi apa yang disampaikan oleh Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, aku tunggu suratmu besok," kata Baginda Raja. Sambil berjalan pulang, Abu Nawas berpikir keras kebijakan apa yang harus dia sampaikan atau diusulkan. Dalam pikirannya, Abu Nawas merasa beruntung Baginda Raja menyetujui usulnya, sehingga dia masih bisa berpikir sehari lagi. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana untuk menyerahkan langsung surat yang dia janjikan kepada Baginda Raja. Tetapi tiba-tiba seorang menteri kerajaan mencegat Abu Nawas, dan menteri kerajaan bertanya karena keingintahuannya, "Ada keperluan apa kamu ke istana, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Saya ingin menyerahkan surat ini kepada Baginda Raja, wahai Bapak Menteri." Kemudian menteri kerajaan berkata lagi, "Tinggalkan saja suratmu itu di sini, karena Baginda Raja saat ini sedang tidak mau ditemui oleh siapapun." Menteri kerajaan ini berusaha menghalangi niat Abu Nawas untuk menemui Baginda Raja, sebab beredar kabar bahwa Abu Nawas ingin memberi nasihat berupa usulan kebijakan yang bertujuan untuk membahagiakan kehidupan rakyat kepada Baginda Raja. Sementara menteri ini sudah terkenal berniat ingin menggulingkan Baginda Raja. Abu Nawas tanpa berpikir panjang menjawab, "Baiklah Bapak Menteri, saya titipkan surat ini padamu." Abu Nawas tidak dapat mengelak dan dengan berat hati dia akhirnya tinggalkan surat rahasia itu pada menteri kerajaan.
Sepeninggalan Abu Nawas dari hadapan menteri, kemudian menteri tersebut membuka surat rahasia dari Abu Nawas. Lalu menteri itu membaca isi surat rahasia tersebut. Menteri kerajaan merasa senang setelah mengetahui isi surat dari Abu Nawas. Dengan bergegas, menteri tersebut menukarkan isi surat itu dan langsung ia berikan kepada Baginda Raja. Baginda Raja pun menerima surat dari Abu Nawas melalui menterinya yang sebelumnya sudah ditukarkan. Setelah Baginda Raja membaca isi suratnya, tanpa berpikir panjang, Baginda Raja langsung mengikuti usulan yang ada dalam isi surat tersebut, di mana usulan kebijakan dari isi surat yang sudah ada ditukarkan oleh menteri itu adalah menaikkan harga BBM. Lebih jelasnya, surat itu menjelaskan bahwa dengan menarik subsidi BBM, maka pendapatan kerajaan akan bertambah dan raja bisa memberikan kelebihan uang tersebut untuk kesejahteraan rakyat. Baru sehari kebijakan menaikkan BBM diterapkan, tiba-tiba mendadak terjadi protes di seantero negeri. Rakyat-rakyat turun ke jalan mendemo kebijakan baru dari Baginda Raja. Alangkah terkejutnya Baginda Raja dengan kejadian ini. Tanpa pikir panjang lagi, Baginda Raja cepat-cepat menemui Abu Nawas di rumahnya. Sesampai di rumah Abu Nawas, Baginda Raja langsung bertanya, "Apa maksudmu dengan memberi usulan atau nasihat kebijakan untuk menaikkan harga BBM, wahai Abu Nawas? Kau lihat apa akibatnya sekarang. Seluruh rakyatku marah dengan kebijakan ini." Sejenak Abu Nawas berpikir. Abu Nawas tahu bahwa ia telah dikhianati oleh menteri kerajaan. Lalu Abu Nawas berkata, "Begini Baginda Raja, di kerajaanmu itu sekarang ada penyihir. Kemarin aku menulis dalam suratku, isinya adalah memberikan usulan untuk menggratiskan biaya pendidikan agar rakyatmu bisa pintar." Abu Nawas masih berusaha memberikan penjelasannya pada Baginda Raja. Karena Paduka yang mulia, jika pendidikan digratiskan, otomatis rakyat akan berbondong-bondong ingin sekolah. Nah, dengan begitu, maka kerajaan akan maju jika semua rakyatnya cerdas. Baginda Raja sedikit tidak percaya. "Tidak mungkin ada penyihir di istanaku. Kau berbohong, Abu Nawas." Abu Nawas membela diri. "Aku tidak berbohong, Paduka yang mulia. Begini saja, besok saya akan ke istana dengan membawa sepucuk surat lagi, di mana isi surat itu adalah mengusulkan untuk membuat kartu sehat bagi rakyat." Kemudian Abu Nawas meyakinkan lagi kepada Baginda Raja, "Saya yakin surat itu akan disihir oleh menterimu, dan saya pastikan bahwa Baginda Raja besok tidak akan menerima surat yang berisi kartu sehat untuk rakyat, tetapi Baginda akan mendapatkan surat yang telah disihir." Baginda Raja pun menyetujui rencana Abu Nawas. "Baiklah kalau begitu Abu Nawas, tapi ingat, jika kau berbohong, kamu akan menerima hukuman yang setimpal, yaitu hukuman di mana kamu akan diludahi rakyatku selama seminggu." Gemetaran juga Abu Nawas mendengar ancaman dari Baginda Raja.
Keesokan harinya, Abu Nawas datang lagi ke istana dengan membawa surat yang berisi kartu sehat untuk rakyat. Seperti yang sudah terjadi sebelumnya, Abu Nawas kembali dicegat oleh menteri kerajaan. Menteri kerajaan berkata, "Ada keperluan apa lagi kau kesini, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Tempo hari aku salah memberikan surat kepada Baginda Raja. Wahai Bapak Menteri, surat yang sebenarnya itu adalah yang ini. Surat kemarin itu berisi tentang kebijakan yang menggratiskan pendidikan." Abu Nawas masih berusaha memberikan gambaran isi suratnya itu kepada menteri. Nasihat itu akan sangat merugikan kerajaan, sebab jika sebanyak ini rakyat yang ingin sekolah digratiskan, pastilah kerajaan ini akan bangkrut. Makanya aku ingin menukar surat tersebut, sebab alangkah marahnya Baginda Raja jika menerima nasihat yang salah. Menteri kerajaan dengan sikap yang sama pada hari sebelumnya berkata, "Tinggalkan suratmu itu di sini, biar aku yang menyerahkannya kepada Baginda Raja." Tidak berlama-lama Abu Nawas meninggalkan surat itu tanpa sepatah kata pun, dan ia pun kembali pulang ke rumahnya. Ketika Baginda Raja menerima surat titipan yang diserahkan oleh menteri kerajaannya itu, Baginda Raja terperanjat karena ternyata apa yang dikatakan Abu Nawas itu benar adanya, bahwa di kerajaan memang ada seorang penyihir. Baginda Raja lalu bertanya, "Wahai menteriku, apa benar ini surat dari Abu Nawas?" Menteri kerajaan pun menjawab, "Benar Baginda." Dalam pikirannya, menteri itu berpikir bahwa sebentar lagi Abu Nawas akan menerima hukuman dari Baginda Raja. Dengan nada yang tinggi, Baginda Raja berkata, "Surat ini berisi kebijakan untuk menggratiskan pendidikan. Lalu, surat yang berisi tentang kartu sehat untuk rakyat mana?" Seketika itu juga mendadak keluar keringat dingin di kening menteri kerajaan. Tanpa lama lagi, Baginda Raja langsung memerintahkan pengawalnya untuk mengikat menterinya itu di alun-alun kerajaan untuk diludahi selama seminggu. Abu Nawas mencari negeri dalam mimpi. Baginda Raja tiba-tiba mendatangi kediaman Abu Nawas. Melihat gelagat kedatangan Baginda Raja yang mendadak ini, Abu Nawas merasa ada yang tidak beres. Baginda Raja berkata, "Wahai Abu Nawas, tadi malam aku bermimpi." Lalu Abu Nawas bertanya, "Mimpi apakah itu, wahai Baginda?" Baginda Raja langsung menjawab, "Aku bermimpi melihat suatu negeri yang sangat indah, di mana masyarakatnya kebanyakan berdagang." Abu Nawas menanggapi, "Lalu kenapa dengan negeri itu, Baginda Raja?" Baginda Raja menjawab, "Aku sudah sering mengunjungi negeri seperti itu. Namun ada satu yang mengganjal pikiranku. Negeri tersebut terlihat dalam mimpi mempunyai kuliner yang sangat enak-enak." Abu Nawas dengan rasa penasaran berkata, "Jadi menurut Baginda kita akan ke sana mencoba kulinernya?" Tanpa pikir panjang, Baginda Raja pun menjawab,
Kurang lebih seperti itulah Abu Nawas. Sesaat Abu Nawas terdiam. Dia sudah membayangkan bahwa kedatangan Baginda Raja kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah ingin mengutus dirinya untuk mencari negeri tersebut. Melihat Abu Nawas seperti berpikir, kemudian Baginda Raja bertanya, "Kenapa kau termenung, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas berkata, "Saya menunggu titah Baginda Raja selanjutnya." "Baiklah kalau begitu," tutur Baginda Raja. Baginda Raja langsung berkata, "Ayo segera kamu siapkan bekal, kita berangkat ke negeri itu sekarang juga." Benar dugaan Abu Nawas semula, ada yang tidak beres dengan keinginan Baginda Raja. Karena Abu Nawas berpikir negeri yang akan dicari hanya ada dalam mimpi Baginda Raja, dan ini sangat sulit untuk dicari. Kemudian Abu Nawas berkata, "Sebelumnya hamba mohon beribu maaf Baginda Raja. Bukannya hamba tidak mau menemani Baginda Raja mencari negeri tersebut, tapi alangkah baiknya biar hamba sendiri saja yang mencari negeri tersebut." Baginda Raja heran, "Kamu meragukan kemampuanku, Abu Nawas?" Abu Nawas pun memberikan alasannya. "Bukan begitu Baginda, maksud hamba adalah hamba cari negeri itu seorang diri terlebih dahulu. Setelah hamba temukan, barulah Baginda Raja akan hamba bawa ke sana." Abu Nawas masih terus memberikan alasan, "Sebab menurut hamba, mencari negeri yang belum pernah kita tempuh akan banyak menemui rintangan. Sementara Baginda Raja adalah simbol kerajaan. Jika terjadi sesuatu dan lain hal dengan negeri ini, itu sama saja dengan meruntuhkan kerajaan Baginda Raja." Sesaat Baginda Raja mencerna ucapan daripada Abu Nawas. Baginda Raja berkata, "Baiklah Abu Nawas, aku beri kau waktu 3 hari untuk menemukan negeri tersebut. Kalau tidak bisa kau temukan, tanggung akibatnya." Abu Nawas menyetujui perkataan Baginda Raja. "Baik Baginda, hamba mohon diri." Abu Nawas segera berangkat dan dia masih belum tahu harus pergi kemana. Resiko yang dihadapi oleh Abu Nawas sangat berat. Tapi bukan Abu Nawas namanya kalau tidak punya 1000 akal. Setelah 3 hari berlalu, Abu Nawas mendatangi kembali Baginda Raja ke istana kerajaan. Tidak sabar, Baginda Raja bertanya, "Bagaimana pencarianmu, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Sudah saya temukan negeri tersebut, Baginda Raja." Baginda Raja kegirangan, "Di manakah letak negeri itu?" Abu Nawas langsung menjawab, "Negeri itu memang jauh dari sini, butuh waktu sehari penuh dengan berkuda. Untuk menemukan pinggirannya, itu baru pinggirannya." Baginda Raja penasaran, "Maksudmu apa itu Abu Nawas?" Abu Nawas kemudian menerangkan, "Negeri tersebut amat luas dan saya hanya baru sampai pinggiran negeri tersebut saja. Dan benar kata Baginda tempo hari, memang kulinernya sangat enak-enak." Baginda Raja tidak sabar ingin mendengar penjelasan Abu Nawas. "Sudah kau cicipi kulinernya?" Abu Nawas menjawab, "Sudah Baginda, ada satu macam yang menurut saya sangat enak, yaitu salak lawak." Semakin penasaran,
Baginda Raja mendengarkan penjelasan Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja bertanya, "Apa nama negeri itu, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Pariaman, Baginda. Ayo sekarang kita ke sana," ajak Baginda Raja. Maka berangkatlah rombongan kerajaan menuju negeri yang telah diceritakan oleh Abu Nawas. Setelah seharian penuh berkuda, Abu Nawas memberi isyarat untuk berhenti di suatu tempat, tepatnya di pinggir pantai. Baginda Raja bertanya, "Mengapa kita berhenti di sini, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Baginda lihat saja nanti." Selang beberapa lama, datanglah segerombolan pedagang membawa dagangannya. Tiba-tiba, seorang pedagang menyodorkan makanan. "Ini salah pesanan tuan tempo hari." Pedagang itu menyodorkan salak lawak yang masih sangat hangat. Abu Nawas berusaha memberikan penjelasan pada Baginda Raja. "Inilah makanan khas dari Pariaman yang terkenal enak itu, Baginda Raja." Dengan wajah ragu, Baginda Raja berkata, "Bagaimana kau tahu kalau negeri ini bernama Pariaman, Abu Nawas? Seingatku, ini masih wilayah kerajaanku." Abu Nawas menjawab, "Coba kita tanya pada pedagang ini, Bapak berasal dari mana?" Pedagang itu pun menjawab, "Pariaman, tuan." Kemudian Baginda Raja sedikit heran. "Di mimpiku tak ada nama Pariaman, Abu Nawas. Kau jangan macam-macam ya." Baginda Raja mulai terlihat emosi. Abu Nawas dengan santainya tanpa beban pun menjawab, "Pariaman ini negerinya sama dengan yang dimimpi Baginda Raja. Negerinya begitu indah dan penduduknya banyak yang berdagang. Lalu yang terpenting, di negeri ini kulinernya sangat enak-enak." Sebelum Baginda Raja memuncak emosinya, Abu Nawas menyodorkan salak lawak terlebih dahulu kepada Baginda Raja dan Baginda pun mencicipinya. Abu Nawas berkata, "Bagaimana rasanya, Baginda?" Baginda Raja menjawab, "Betul katamu, sangat enak. Tapi pertanyaanku tadi belum kau jawab, Abu Nawas. Negeri ini masih wilayah kekuasaanku?" Lalu Abu Nawas mencoba untuk menjelaskan, "Coba Baginda Raja cicipi air laut di depan kita ini. Bagaimana rasanya?" Baginda Raja pun menuruti saran yang disampaikan oleh Abu Nawas. Baginda Raja mencicipi air lautnya. "Asin rasanya?" "Nah, berarti negeri ini Pariaman, Baginda Raja," tegas Abu Nawas. Baginda Raja kebingungan mendengar penjelasan Abu Nawas tersebut. Lalu pedagang itu mencoba bantu untuk menjelaskan lebih jelas lagi. "Pariaman itu air lautnya asin, wahai Baginda Raja." Abu Nawas mencoba untuk lebih meyakinkan lagi. "Baginda dengar sendiri kan dari pedagang tersebut? Berarti kita sudah sampai di Pariaman sekarang." Baginda Raja setengah bingung. Jadi Abu Nawas langsung menimpali, "Ya benar, Baginda. Pariaman ini luas dan selagi masih asin air lautnya, itu masih Pariaman." Sejak saat itu, Pariaman terkenal dengan istilah negeri yang luas dan menurut bahasa di sana disebut Piaman Laweh.